Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini kita telah bangun dengan tubuh sehat hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Marilah kita berdoa dan juga persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini. Engkau telah memberkati istirahat malam kami, dan kami percaya hari baru yang Engkau berikan ini adalah hari yang penuh berkat juga bagi kami, karena Engkau baik menolong kami. Untuk mengawali hari kami dalam aktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk boleh memahami kebenaran-Mu, mampukan pula kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41, dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Angin Ribut Diredakan. Firman Tuhan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu menjadi penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Namun murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Danau Galilea dikenal sebagai danau yang kaya dengan ikan, tapi juga dapat membahayakan nelayan yang bisa seketika saja mengalami ancaman yang sangat luar biasa karena ombaknya yang terkadang begitu besar dan dahsyat. Nah, sebuah taupan dapat mengamuk dengan begitu mengerikan. Kemungkinan karena tepi danau itu tidak begitu luas, sehingga ketika ombak yang besar datang, maka dia tidak cukup ruang untuk dia bergelombang sampai ke darat dengan pelan sampai habis. Tetapi dia begitu cepat untuk memukul balik, sehingga bisa saja akan menaikkan tinggi air ombak yang sangat luar biasa, sehingga perahu-perahu gampang ditelungkupkan dan pada akhirnya bisa menjadi tenggelam. Nah, dalam kisah lain, Petrus dan Andreas pernah berlayar bersama Tuhan Yesus di danau itu pada waktu siang hari, dan Yesus pada waktu itu menyuruh mereka untuk menjalakan jala mereka, lalu kemudian mereka mengangkat jala itu penuh dengan air, penuh dengan ikan, bahkan sampai dengan jala itu hampir robek. Saudara, dalam kisah yang baru saja kita bacakan, murid-murid berangkat pada waktu petang hari, dan sebenarnya Yesus bersama dengan mereka. Sesungguhnya dengan demikian mereka tidak perlu merasa takut, karena selama ini mereka telah melihat begitu banyak mujizat yang telah Tuhan lakukan. Nah, mereka telah sering melihat mujizat yang mereka alami di depan mata mereka sendiri. Dan ketika Yesus tidur di buritan kapal itu, lalu taufan yang besar datang, ternyata mereka masih merasakan ketakutan pula.
Nah, taupan yang sangat besar itu membuat mereka berseru-seru. Mereka takut karena mereka melihat bahwa angin taupan yang besar itu hampir menenggelamkan kapal. Mereka berseru dan membangunkan Tuhan. Mereka seolah tidak memiliki iman. Mereka seolah bahwa mereka sudah lupa bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Sehingga dengan rasa pesimistis, bahwa rasa seolah-olah Tuhan tidak peduli, mereka berkata, "Guru, engkau tidak pedulikah kita akan binasa?" Padahal sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu peduli. Dia tidak pernah melupakan anak-anaknya. Apalagi jika ternyata anak-anaknya, murid-muridnya berada di dalam satu kapal yang sama dengan dia. Lalu Tuhan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itulah suatu pernyataan Tuhan untuk mencela sikap mereka yang tidak percaya itu, yang merasa takut berlebihan itu. Sebelumnya ketika mereka membangunkan Tuhan, maka Tuhan katakan kepada danau itu, "Diamlah," dan juga mengatakan kepada angin taupan itu, "Tenanglah." Lalu redalah ombak itu, angin taupan itu, dan danau itu pun teduh. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, yang menjadi soal adalah bukan masalah hanya teduhnya lautan atau gelombang di danau itu. Yang menjadi soal adalah mengapa murid-murid itu begitu mudahnya goncang imannya. Padahal sebelumnya satu dengan yang lain di antara mereka telah mengaku Yesus adalah Mesias. Tapi di akhir ayat ini mereka bertanya dan berkata, "Siapakah gerangan ini?" Sampai danau pun tunduk kepadanya. Padahal sebelumnya mereka telah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebenarnya bukan hanya murid-murid yang pernah meragukan hal yang seperti itu. Kita pun sering ragu akan hal-hal iman kita kepada Tuhan ketika kita melihat tantangan, kesulitan yang datang kepada kita. Walaupun dulu sering kita merasakan pertolongan Tuhan, tetapi begitu tantangan itu datang, kita goncang. Tetapi untungnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita berada bersama dengan Tuhan. Untungnya murid-murid itu bahwa Yesus berada bersama dengan mereka, dan mereka bersama dengan Tuhan. Demikian pun dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia bersama dengan kita. Biarlah pertolongannya terus nyata kepada kita dengan kita bermohon kepada Dia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami sadar kami mudah goncang, tetapi kami tahu kami punya Tuhan. Sertai tolong lindungi kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.